Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi, berbincang-bincang dengan Mbah Mon. Dan yang akan kami bincangkan pada pertemuan kali ini adalah tentang banyaknya kebingungan umat ini. Hal yang sering bikin bingung umat, kenapa ya Mbah Mon? Semua kelompok Islam mengaku ikut sunnah Rasul, tapi kenyataannya beda-beda semua. Contohnya saja, penentuan puasa Ramadan saja berbeda pendapat nih Mbah Mon. Padahal sama-sama Islam. Nah, ini nih Mbah Mon, tolong dijelaskan ini. Itu menarik sekali sebenarnya. Saya juga termasuk yang bingung itu Bunyai. Itu ketika NU dan Muhammadiyah itu berbeda dalam menentukan awal mula Ramadan itu ya. Keduanya sama-sama merasa mengikuti ajaran Rasul, ajaran Nabinya itu. Dan sama-sama berada di satu wilayah, satu kampung dengan saya itu Bunyai. Tetapi yang satu mulai puasanya hari ini, yang satu itu besok itu. Nah, kita sebagai orang awam itu pada waktu itu kan menjadi bingung, ini sebenarnya agama seperti apa sih ini? Karena kebetulan saya kan kecilnya itu turunan ini Bunyai dari NU kultural, sementara sekolahnya di sekolah Muhammadiyah. Sehingga kita sering berinteraksi dan sering kali berdiskusi hal-hal yang khilafiyah seperti itu. Misalnya yang satu kalau subuh pakai kunut, yang satu enggak, sama-sama sumbernya dari Nabi katanya gitu. Dan keduanya wah sama-sama sahih gitu. Kan sebagai orang awam bingung itu. Katanya itu sebagai salah satu sumber rujukan dalam beragama, yaitu Quran dan hadis, dan katanya itu mengikuti Nabi. Tetapi prakteknya berbeda-beda. Nah ini sampai akhirnya begitu sudah tua dan ketemu ilmu ini Bunyai, saya baru tercerahkan. Oh ternyata itu toh penyebabnya. Jadi selama ini sesungguhnya kita harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah benar kita mengikuti tuntunan Nabi? Apakah benar kita mencontoh Nabi? Coba jujur, ini harus direnungkan dalam-dalam ini. Karena kalau enggak, justru arogansi kita, keyakinan diri kita, itu yang akan menjadi dominasi atas pemahaman kita. Kita menutup diri atas sesuatu yang di atas kebenaran. Dan ini juga, nah saya jadi ingat juga, seringkali manusia itu patokannya itu benar. Benar menurut dirinya sendiri dan benar menurut kelompoknya sendiri. Jadi tidak dicari titik temunya dan tidak dicari titik mutlaknya. Sesungguhnya di situ yang menjadi concernnya. Sehingga singkat cerita, begitu saya tua, saya tinggal di kota besar, saya berinteraksi dengan lebih banyak kelompok-kelompok. Bahkan saya pernah intens berinteraksi dengan aliran Syiah, kemudian Wahabi, Salafi, itu HTI. Wah, itu akhirnya saya punya pemahaman yang lebih beragam dan macam-macam itu. Walaupun pemahamannya makin luas, tetapi sesungguhnya makin membingungkan. Nah, baru ketika ketemu dengan tarekat arwah, yang pada intinya bagaimana kita itu memahami agama dalam perspektif kodimnya. Apa itu perspektif kodim? Yaitu sesuatu yang baku, sesuatu yang kekal, sesuatu yang permanen. Jadi prinsip-prinsip dalam agama yang tidak berubah itu apanya? Jadi setelah saya mempelajari itu, baru ketahuan Bunyai, bahwa sesungguhnya yang kita ikuti bukanlah Nabi, tetapi adalah tafsir para ulama. Bahkan kalau kita mau lebih mengelaborasi lagi,
sesungguhnya kita mengikuti kelompoknya sendiri-sendiri. Yang Wahabi ikut kelompoknya Wahabi, yang HTI ikut HTI, yang NU ikut NU, yang Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. Jujur coba gitu apa enggak? Iya benar. Gitu. Iya betul. Karena saya tahunya juga mengikuti nenek moyang yang jelas, guru-guru saya, ya kan, keyakinan saya, kan. Jadi berimam kepada guru-guru saya dengan kelompok saya, gitu kan. Itu memang diakui seperti itu. Nah, yang sejujurnya Mbah Mun, yang tadi disampaikan Mbah Mun, ada kodimnya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Berarti jangan kalau kita meniru secara zahirnya itu, sunnahnya itu, meniru zahirnya, ya kita pasti akan berbeda-beda. Karena tadi tafsir kan Mbah Mun? Tafsir kelompoknya berbeda, tidak akan pernah ketemu. Nah, Tapi caranya ketemu itu gimana tuh Mbah Mun? Itu di terakhir, soalnya itu udah ujungnya, kesimpulannya, nanti selesai berulannya. Jadi kita elaborasi dulu biar pemahaman kita lebih utuh lagi. Singkatnya, umat pada umumnya itu ketika mengikuti Nabi itu mengikuti zahirnya. Karena definisi sunnah atau hadis itu kan segala perbuatan atau ucapan atau bahkan pembiaran atas tindakan manusia pada saat itu yang dibiarkan oleh Nabi, itu juga menjadi sebuah hadis, sebuah rujukan sumber hukum bagi umat Islam. Dan karena itu perspektifnya zahiriyah, lahiriyah, tentu itu akan terkoreksi ketika berbeda ruang dan waktu. Pada saat 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab tentu akan berbeda 1000 tahun kemudian di negara Indonesia. Bahkan saya ingat Imam Syafi'i kalau nggak salah, beliau itu mengarang buku tentang fikih itu, yang beliau revisi sendiri karena beliau berpindah tempat tinggal semula dari Irak kalau nggak salah pindah ke Mesir karena pergaulannya berbeda, alamnya berbeda, peradaban berbeda. Beliau merevisi kitab fikihnya, kemudian dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Artinya pendapat yang dahulu dan pendapat yang baru itu. Jadi beliau itu merevisi sendiri. Berdasarkan hal tersebut, saya sering dulu kalau diskusi sama teman-teman, andaikan Imam Syafi'i masih hidup sampai hari ini dan tinggal di Indonesia, bisa jadi beliau berjilid-jilid membuat revisi-revisi atas hukumnya. Qaul Jadid jilid 1, Qaul Jadid jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya maksudkan bahwa ketika kita mencontoh zahirnya pasti akan terkoreksi. Sehingga menjadi hal yang perlu kita cermati Bunyai. Sesungguhnya apanya Rasul sih yang harus kita cermati, yang harus kita ikuti. Karena kalau kita mau jujur, walaupun sehebat apapun, adakah sekarang contoh manusia yang mirip dengan Nabi Muhammad? Yang katanya mengaku, wah saya sangat syar'i, saya sangat sunnah. Ada nggak? Kasih saya, boleh nanti dikasih nama catatan, oh ini loh manusia yang mirip dengan Nabi Muhammad itu. Saya tidak pernah menemukan itu. Karena yang dicontoh adalah fisiknya. Jadi, dan kalau kita pahami manusia sungguhnya substansinya adalah makhluk rohani. Jadi kalau mencontoh fisiknya saja, perbuatannya pasti tidak akan sesuai. Iya nggak punya? Iya, pasti akan berdebat terus ya. Yakin nggak punya ada manusia yang hanya mencontoh fisiknya bisa kualitas sholatnya sama dengan kualitas sholat Nabi? Karena pasti tidak bertemu, karena beda zaman, tidak langsung melihat. Karena ruhnya belum tentu tersambung, itu sungguhnya. Ya, dilanjut Mbah Mun.
Jadi atas dasar itu kita coba elaborasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai, bagaimana sih kita memahami kodimnya. Dalam tarekat arwah memang kita fokus memahami agama ini dalam perspektif kodimnya. Karena agama sendiri kan bukan akal rasional, dia spiritual. Jadi wilayahnya wilayah rohani, maka yang paling utama adalah bagaimana kebersambungan rohani kita. Itu dulu gitu. Oleh karenanya metodologi itu menjadi sangat penting dalam mengikuti sunnah Nabi, yaitu bukan mengikuti geraknya, bukan mengikuti bacaannya saja, itu iya, itu selesailah kita di level itu. Tetapi kita juga harus mengikuti napak tilas beliau. Ketika beliau diperjalankan dalam ilmu ini seperti apa. Jadi kita seringkali terdistorsi itu begitu Bu Nyai. Perjalanan Nabi ketika di Gua Hiro, ketika beliau berkholwat, ketika beliau membersihkan jiwanya, itu tidak diikuti. Padahal awaludin ma'rifatullah. Jadi ma'rifat dulu baru beragama. Bertuhan dulu baru beragama, baru bersyariat. Walaupun kita nggak menyalahkan ya, anak-anak kita pun, cucu-cucu kita tentu ya kita ajarin syariat dulu. Tapi itu memang baru latihan. Baru latihan saja, itu belum beragama. Karena awal beragama adalah ma'rifatullah. Jadi kenalkan dulu dengan Tuhannya. Untuk diperkenalkan dengan Tuhannya, ya harus tazkiyatun nafas. Dan untuk tazkiyatun nafas itu hanya ada di tasawuf ilmunya. Itu juga keliru lagi ini kebanyakan umat ini. Wah, sudah belajar tasawuf, merasa sudah mengenal Tuhannya. Padahal itu tasawuf itu bacaan atau ilmu tentang bagaimana memahami Tuhan. Belum prakteknya ya mamanya. Nah, namanya juga baru membaca, baru mendengar, baru bercerita bagaimana kita ketemu Tuhannya. Praktek atas tasawuf itulah yang dinamakan dengan tarekat. Dan ini pula tarekat seringkali terjadi distorsi. Sudah bertarekat, isinya syariat-syariat lagi Bu Nyai. Isinya zikir, isinya sholat, isinya puasa. Iya betul itu. Betul seperti itu. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana membersihkan rohani kita untuk bisa bersambung ke dalam sistem wasilah. Karena sistem wasilah adalah sistem kebersambungan antara rohani manusia di dunia ini dengan Tuhannya di alam Maha Qadim melalui rohani Rasul. Nah, ini yang dimaksud dengan mengikuti Rasul, mengikuti Rasul itu mempersambungkan rohani kita dengan ruh Rasul yang ada di alam Qadim. Ruh Rasul itu ada sepanjang masa Bu Nyai. Jadi Rasul itu bukan cuma Nabi Muhammad ya? Rasul itu adalah entitas rohani. Gampangnya dia itu ya semacam frekuensi ilahi, frekuensi semesta yang dia ada sepanjang masa, dan dia selalu menempati jasad nabi-nabi itu. Semuanya nabi-nabi ya ruhnya ya ruh Rasul itu. Nah sekarang kan nabinya sudah nggak ada nih Mbah Mun. Rasulnya masih ada? Rasulnya ya tetap ada. Nabi sudah berakhir sebagaimana khotamun nabiyyin atau khotamul anbiya. Tetapi Tuhan selalu menunjuki, ada loh hamba-hamba yang disucikan rohaninya yang menggantikan posisi itu. Dia bisa sebagai Rasulun min anfusikum, bisa sebagai ulil amri minkum, bisa sebagai walia mursida atau al ulama warasatul anbiya. Makanya menarik itu di Quran surat Al-Waqiah 7879 itu la yamussuhu illal mutahharun. Jadi kurang lebih di ayat itu menyebutkan bahwa Quran itu tersimpan di Lauh Mahfud, dia terjaga itu, dan hanya hamba-hamba yang disucikan yang bisa menyentuhnya.
Jadi tidak hanya Nabi Muhammad itu yang bisa membaca Quran Qadim itu. Nah ini Mbah Mun tadi kan menyampaikan bahwa harus tersambung ke Rasulullah gitu ya. Nah Nabi Muhammad kan sudah tidak ada nih. Nah menyambungkannya ini tadi berarti harus pakai Rasul yang tadi sudah tidak ada, tapi ada manusia yang disucikan rohaninya gitu. Iya, itu namanya penyambung rohani atau guru rohani, atau guru mursyid. Sehingga nanti akan jelas Bunyai. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran ya, kan umat sekarang saya pastikan tidak mengikuti Nabi ya. Pasti tidak mengikuti Nabi, karena yang pertama ruhnya tidak tersambung. Kemudian fisiknya pun tidak berinteraksi, berbeda 1400 tahun yang lalu. Jangankan merasakan, kan seringkali pada lebay lah, menurut saya lebay itu. Wah saya mencintai Rasul, dari mana mencintainya itu dari mana? Mencintai kan ada interaksi itu, pernah melihat wajahnya, pernah melihat fisiknya, dan yang lebih pasti adalah pernah berinteraksi rohaninya. Apakah itu bukan hayalan? Apakah itu bukan kesadaran bawah sadar Bunyai, kemudian membayang-bayangkan, mengidola-idolakan sesuatu yang tidak pernah berinteraksi. Jadi dipastikan sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul ya tidak ada, tidak terjadi, kecuali ruhnya bersambung. Yang terjadi adalah mengikuti ustadznya, kelompoknya sendiri-sendiri. Saya pastikan begitu. Karena yang dikenal itu ya. Silakan Anda semua mengikuti, misalnya nih contoh yang NU, silakan Anda mau nggak mengikuti ulama-ulamanya Wahabi. Demikian juga yang Salafi, mau nggak mengikuti ulama-ulama NU. Oh, mereka saling menyalahkan, bahkan saling menyesatkan. Padahal mereka sama-sama tidak mengikuti nabinya, mengikuti ya junjungannya masing-masing, kelompoknya masing-masing, ustadznya masing-masing, organisasinya masing-masing. Orang kita lama di situ ya Bunyi. Ya ini yang sangat-sangat distorsi ya Mbah Mun ya. Iya, makanya sibuk kita di urusan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan terus, dan itu terus di maintenance, dibentur-benturkan, ditajam-tajamkan, makin lama makin meruncing itu, dan ini berbahaya sungguhnya. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang negatif Bunyai. Sekarang pertumbuhan agnostik sudah luar biasa ketika agama tidak lagi menjadikan kedamaian dalam hidup manusia. Jadi bahkan banyak sekali yang sifatnya paradoks dalam agama. Agama semestinya membawa kedamaian, tetapi ada paradoks yang tidak bisa dipungkiri, yaitu perang abadi antar agama. Minimalnya adalah permusuhan abadi antar agama. Saya tidak perlu menyebutkan merek agamanya, tapi Anda semua pasti tahu dan merasakan itu semua. Padahal kalau kembali kita, jika beragama maka akan rahmat lil alamin, artinya ya Mbah Mun ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasul yang betul ya. Nih contoh, rahmatan lil alamin ya. Di pemahaman kaum syariat, rahmatan lil alamin kan tentang kerasulan. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kurang lebih seperti itulah. Saya kalau bahasa Arab nggak lancar itu. Tetapi bahwa tidaklah aku utus seorang rasul kecuali sebagai rahmat bagi semesta. Nah, bagi umat Islam itu dimanai sebagai Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu. Tetapi bagi kami itu di penganut tarekat arwah, bukan Nabi Muhammad sebagai pribadi manusianya, tetapi Rasul. Rasul itu sebagai makhluk rohani. Dialah percikan pertama. Dialah Nurullah. Dialah Rasulullah. Jadi Allah tidak langsung turun ke alam dunia ini, tetapi dia harus melewati sebuah sistem wasilah melalui Nurullah itu, melalui Rasulullah, atau yang biasa disebut dengan
Nur Muhammad. Kalau dalam Islam, Ya. dalam agama lain juga ada itu. Nah, ini yang disebut ahli sunnah wal jamaah, kita bermakmum kepada Rasul di zaman kita sendiri ya. Dan di dunia selalu ada seorang hamba yang disucikan rohaninya yang mempersambungkan kepada umat, dan itu yang terjaga sampai sekarang, selalu ada itu punya itulah yang harus dicari, sebagaimana Al-Maidah 35, wabtahu ilaihil wasilah, itu jelas sekali ya di dalam Al-Quran ya, wajib mencari wasilah. Ini sudah gamblang apa yang disampaikan Mbah Mon, bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah bukan mengikuti kelompoknya masing-masing, tetapi yang mengikuti jalan para rasul, kan begitu ya Mbah Mun ya. Yang sekarang rasul adalah makhluk rohani, bukan yang sekarang. Memang rasul itu sebenarnya makhluk rohani. Kalau nabinya itu makhluk dunia ya, tapi kalau rasulnya adalah memang makhluk rohani yang ketersambungannya sampai dengan hari ini bisa disambungkan walaupun tidak ada nabinya, tetapi ada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tadi disampaikan Mbah Mun adalah namanya beda-beda ya. Al ulama warasatul anbiya, terus ada lagi waliyah mursyidah. Saya tertarik dengan pernyataan Bunya itu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini jadi harus clear ini. Sekarang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi lebih mudah kalau paham konstruksi ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya pasti dia mengikuti sunnahnya Nabi atau Rasul, dan dia pasti berjamaah. Bermakmum ya. Dia karena berjamaah pasti dia harus ada imamnya. Ya. Nah, pertanyaan besarnya, siapakah imam Anda? Itu dulu, apakah ustadz-ustadz Anda, ulama-ulama Anda, dia bisa menjadi imam Anda? Karena Anda sudah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anda berjamaah, siapa imam Anda? Kalau itu konstruksinya harus beres dulu. Kalau belum beres, wah nanti akhirnya kembali lagi sunnahnya mengikuti, ya terserah saya gitu. Saya mau ngikuti ulamanya NU ya boleh, ngikutin Muhammadiyah boleh, ngikutin Salafi ya boleh, HTI ya boleh, katanya itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan itu juga itu. Ya. Tetapi kalau pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah mendeklar diri kita berjamaah, imamnya siapa? Silakan dijawab sendiri. Nanti kalau sudah ketemu imamnya, silakan tanya, apakah imam Anda sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang semestinya? Yang pertama, dia harus bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Yang kedua, dia bisa membacakan Quran Qadim sebagai petunjuk yang update. Bukan Qurannya berubah loh, nanti salah lagi ini penerimaannya. Jadi memahami Quran di level Qadimnya, bukan di level barunya. Kalau di level barunya kan tafsir itu. Ya. Jadi sebenarnya kita bukan mengikuti Al-Quran yang semestinya, tetapi mengikuti tafsir Al-Quran. Makanya masing-masing berbeda-beda tergantung tafsirnya yang dibaca yang mana gitu. Itu untungnya tafsir Quran yang disampaikan oleh para ulama-ulama sufi itu banyak yang tidak tercatat itu Bunyai, sehingga kontradiktifnya tidak terlalu banyak. Ya. Saya kira itu Bunyai cukup kali. Ini sudah sangat-sangatlah gamblang ya, mulai terbuka gitu, tapi belum jelas tadi mau macet. Belum begitu clear, tapi intinya bahwa ketika kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah, kita tahu bahwa imamnya itu siapa. Nah, imam yang sekarang adalah imam yang tadi disampaikan kriterianya bisa menyambungkan rohani kita kepada rohani Rasulullah. Ya, bangunnya di zaman kita sendiri. Artinya ahli sunnah wal jamaah itu bukan sekedar mengaku ikut-ikutan sunnah, tapi yang benar-benar adalah yang bisa tersambung dengan jalan Rasul dan para sahabatnya. Itu yang bisa kami sampaikan ya Mamun ya. Apa ada yang ingin disimpulkan? Melengkapi yang disampaikan Bunyai, yang kedua itu harus bisa membacakan Quran Qadim, Quran yang update, yang real time, yang tidak ada fi'il, semuanya real time atas petunjuknya.
Demikian Bu Nyai. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan bagaimana kita untuk mengikuti sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.